Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Irin dalam pembelajaran tema. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema 2, yaitu tentang bermain di lingkunganku. Nah, tidak berasa ya, kita sudah masuk ke tema 2 dan kemarin anak-anak sudah melaksanakan asesmen akhir tema 1 atau ulangan harian tema 1 ya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke tema yang baru. Nah, di tema yang baru ini temanya adalah tentang bermain di lingkunganku. Nah, anak-anak pasti suka kan kalau bermain? Ya, tapi kalau bermain jangan sampai lupa waktu. Anak-anak tetap harus belajar dan harus melaksanakan aktivitas lainnya atau kewajiban anak-anak lainnya. Jadi tidak hanya bermain terus-terusan ya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, anak-anak harus mengurangi bermain di luar rumah agar anak-anak terhindar dari resiko penularan corona ya. Jadi anak-anak mainnya di dalam rumah saja. Tapi jika memang anak-anak diharuskan atau terpaksa untuk keluar rumah, maka harus rajin-rajin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Yuk, kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan membaca doa sebelum belajar, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah ya. Nah, kita mulai saja ke pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah tentang keragaman benda yang ada di sekitar. Jadi nanti anak-anak akan menyebutkan keragaman benda berdasarkan teks. Nah, tujuannya adalah anak-anak nanti mampu menyebutkan keragaman benda yang ada di teks dengan tepat ya. Yang kedua, kita akan belajar tentang perkalian. Nah, tujuannya adalah nanti anak-anak mampu menentukan hasil hitung perkalian dengan menggunakan atau dengan metode penjumlahan atau dengan cara penjumlahan berulang ya. Kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita yang pertama, yaitu tentang keragaman benda. Nah, di sekitar kita ini banyak sekali benda-benda yang beraneka ragam ya. Nah, benda-benda itu berbeda-beda bentuknya. Baik itu warnanya juga berbeda, teksturnya juga berbeda. Misalnya benda apa? Misalnya anak-anak suka bermain bola. Nah, ada bola ya, benda bola. Bola itu bentuknya bulat. Terus teksturnya halus ya. Bisa dipegang dan dia agak keras ya. Terus ada juga air. Jadi kita sering kan minum air. Nah, air bisa nggak kita pegang? Air itu tidak bisa kita pegang tanpa ada wadah atau tanpa ada tempat. Dan air ini, kalau air yang dari keran atau yang bening itu, nah itu bisa kita lihat ya. Air ada yang warnanya merah. Kalau kita
beri pewarna merah atau air dari jus apel misalnya. Jadi tuh tidak bisa kita pegang, tapi kita bisa melihatnya. Nah, ada lagi misalnya udara. Nah, udara yang kita hirup itu bisa tidak kita lihat? Nggak bisa, tapi kita bisa merasakannya. Kalau ada angin, kita bisa merasakan angin itu di tubuh kita, yaitu dengan kita merasa dingin atau merasa sejuk ya. Kalau tidak ada angin, kita merasa kepanasan. Nah, bisa juga anginnya itu berasal dari kipas angin. Nah, tapi angin tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, hanya bisa kita rasakan ya. Dari ketiga benda itu, nah, kita bisa menggolongkan benda yang beraneka ragam jenisnya itu menjadi 3 macam. Nah, yang pertama ada benda padat. Apa benda padat? Benda padat itu tadi contohnya bola ya. Bola. Nah, ciri-cirinya adalah jadi benda padat itu bisa kita lihat, bisa kita sentuh, dan bisa kita rasakan juga. Nah, kalau padat juga benda padat itu memiliki bentuk ya. Bentuknya itu tetap. Jadi kalau bola bentuknya bulat, itu ya terus akan bulat, dia tidak akan menjadi bentuk lainnya, misalnya menjadi kotak atau jadi panjang, tidak, tapi bentuknya akan tetap ya bulat itu ya. Lalu bola atau benda padat itu kalau bola berarti dia teksturnya apa? Halus ya, halus. Ada juga yang kasar. Kalau anak-anak pernah lihat bola yang bergerigi, nah itu teksturnya kasar ya. Jadi ada yang halus, ada yang kasar ya. Tuh. Terus contoh lainnya dari benda padat apa? Jadi yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, terus bentuknya tetap, dan teksturnya ada yang halus, ada yang kasar. Jadi apa lainnya? Misalnya buku ya. Buku bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Bentuknya juga tetap. Kalau buku teksturnya halus ya. Halus buku itu ya. Kalau yang kasar misalnya apa? Misalnya buah durian. Nah, buah durian itu ada duri-durinya, jadi teksturnya kasar ya. Kalau yang kasar lainnya, misalnya apa? Misalnya kerikil-kerikil yang banyak. Nah, itu juga teksturnya kasar ya. Jadi kalau kita injek, misalnya kita jalan di tanah, terus ada kerikil-kerikil. Nah, kalau kita injek itu kasar ya, kaki kita akan terasa sakit kalau tanpa menggunakan alas kaki ya. Sekarang yang kedua adalah benda cair ya, benda cair. Tadi Ustazah sudah mencontohkan yaitu air. Nah, ciri-cirinya apa? Jadi kalau benda cair tidak bisa kita pegang, lalu bisa kita lihat, dan bentuknya berubah-ubah. Kenapa bisa berubah-ubah? Ya karena benda cair itu kan tidak bisa kita pegang. Kita bisa memegang benda cair jika ada tempatnya atau ada wadahnya. Nah, jadi kalau misalnya benda cair itu atau contohnya air ya, air kita tempatkan di mangkok ya. Kalau ditempatkan di mangkok, pasti bentuknya akan mengikuti mangkok itu. Kalau kita tempatkan di botol, juga akan mengikuti bentuk botol. Kalau ditempatkan di gelas, juga akan mengikuti bentuknya gelas. Jadi, benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya ya. Nah, kalau teksturnya,
kita tidak bisa merasakan teksturnya air, benda atau benda cair ya, karena kita tidak bisa memegangnya, tidak bisa memegang. Jadi ciri-cirinya dari benda cair itu kita bisa melihatnya, tapi tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang ya. Bisa disentuh tapi tidak bisa dipegang. Lalu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya ya. Itu ciri-ciri dari benda cair. Contoh lainnya apa? Yang cair. Nah, tadi ada air. Ada juga apa? Minyak goreng. Itu juga benda cair. Ada jus. Anak-anak suka pasti ya minum jus. Itu jus juga termasuk benda cair. Ada lagi kecap dan lain-lain ya. Yang ketiga adalah benda gas. Nah, apa contohnya benda gas? Tadi Ustazah sudah mencontohkan yaitu udara. Jadi udara yang ada di sekitar kita ini termasuk benda gas. Ciri-cirinya apa? Nah, coba anak-anak perhatikan udara. Udara atau benda gas tidak bisa kita lihat ya, tapi bisa kita rasakan, tidak bisa kita sentuh. Bentuknya juga berubah-ubah. Nah, anak-anak pernah meniup balon? Balon bisa bundar, bisa gelembung seperti itu karena di dalamnya ada udara. Udara bisa kita tiupkan ke dalam balon. Bentuk udaranya ya balon bulat ya. Kalau balonnya bentuknya panjang, udaranya juga akan berbentuk panjang. Jadi mengisi balon itu sesuai dengan bentuknya. Jadi benda gas itu bentuknya juga berubah-ubah seperti benda cair ya. Contohnya udara. Udara yang ada di sekitar kita itu termasuk benda gas ya. Nanti tugas anak-anak adalah menyebutkan keragaman benda yang ada pada teks. Jadi nanti Ustazah memberikan sebuah teks dan anak-anak mencari benda apa saja yang disebutkan dalam teks tersebut. Ya, oke. Nah, kalau begitu sekarang kita langsung saja masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu perkalian. Nah, jadi nanti anak-anak akan menentukan hasil hitung dari perkalian dengan menggunakan cara penjumlahan berulang. Kemarin kan anak-anak sudah itu belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita mau menggunakan penjumlahan lagi, tapi untuk menjawab atau untuk menentukan hasil dari perkalian ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada kelereng ya. Nah, kelereng itu termasuk benda apa? Padat, cair, apa gas? Nah, kelereng kan bisa kita pegang, bisa kita lihat, dan bentuknya tetap, berarti kelereng termasuk benda padat ya. Nah, anak perhatikan di gambar samping dalam sebuah kotak ya. Ini ada dalam gambar ini ada 3 kotak ya. Ada 3 kotak yang berisi kelereng-kelereng. Nah, dalam setiap kotak itu berisi 4 kelereng. Ya, kotaknya ada 3 dan setiap kotak berisi 4 kelereng. Ya, coba anak cermati gambar ini. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah semua kelereng dalam 3 kotak ini? Bagaimana caranya? Nah, kita akan menggunakan penjumlahan berulang. Nah, kita lihat dalam kotak yang pertama itu isinya ada 4 kelereng ya. 4. Lalu dalam kotak kedua juga isinya ada 4 kelereng. Jadi kita jumlahkan 4 ditambah 4. Lalu di kotak yang ketiga itu juga ada 4 kelereng. Nah, berarti
Kita jumlahkan lagi. 4 ditambah 4 ditambah 4. Berapa hasilnya? Sama dengan 12. Ya, 4 ditambah 4 itu 8. 8 ditambah 4 12. Jadi banyak kelerengnya itu ada 12. Nah, jadi bentuk perkalian yang bisa kita tulis berdasarkan gambar ini adalah 3 dikali 4. Nah, 3 itu adalah kotaknya ya. Kotaknya ada 3 dikali 4. Nah, 4 ini adalah isi dari masing-masing kotak, yaitu 4 kelereng. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, hasilnya adalah 12. Ya, begitu caranya. Nah, jadi seperti pada gambar ini. Nah, sekarang tuh coba Anda pahami dari contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Saya punya contoh lagi. Nah, ini pada gambar ini ada 2 kotak yang berisi masing-masing itu berisi 5 jus ya. Berisi 5 jus. Berisi 5 minuman. Nah, jadi kalau kita mau menghitung jumlah dari semua jus yang ada di semua kotak ini, ada di 2 kotak ini, bagaimana caranya? Sama seperti yang soal pertama, yaitu menggunakan penjumlahan berulang. Jadi kita lihat pada kotak yang pertama itu isinya ada berapa minuman? Ada 5. Ada 5. Lalu kita lihat yang kedua, kotak kedua ada 5 juga. Nah, berarti 5 ditambah 5 sama dengan 10 ya. Jadi nanti bentuk perkalian yang bisa kita tulis adalah 2 dikali 5. 2 itu dari kotaknya, jumlah kotaknya ada 2, dan 5 itu adalah jumlah dari masing-masing atau jumlah dari isi setiap kotaknya, yaitu ada 5 minuman ya. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10 ya. Tuh. Nah, gimana anak-anak? Sudah paham cara menentukan hasil hitung dari perkalian dengan menggunakan penjumlahan berulang? Nah, jadi begitu tadi caranya. Sekarang Ustazah kasih contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir yaitu ini ada gambar kue. Jadi dalam setiap di sini ada 5 piring ya. Ada 5 piring. Nah, setiap piringnya itu berisi 3 kue. Ya, jadi kita tulis piring pertama isinya 3. Piring kedua juga 3. Jadi 3 ditambah 3. Piring ketiga juga ada 3. Jadi tambah lagi 3. Piring keempat ada 3. Tambah lagi 3. Piring kelima itu juga ada 3. Jadi ditambah 3. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15 ya. Nah, bentuk perkaliannya adalah bisa kita tulis piringnya ada berapa? Ada 5. Berarti 5 dikali isinya ada berapa? Setiap piring ada 3 kue. Berarti 5 dikali 3 ya. Sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 15 ya. Nah, itu caranya ya. Nah, anak-anak sudah siap untuk mengerjakan tugas dari Ustazah? Jadi itu ya caranya untuk menentukan hasil hitung perkalian dengan menggunakan penjumlahan berulang. Tidak terasa
dua materi kita sudah selesai. Jadi cukup sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Ya, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa sudah belajar. Yuk, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Alhamdulillah. Semoga anak-anak bisa memahami materi kita hari ini dan dapat mengerjakan tugas dari Ustadzah dengan baik ya. Sampai di sini sekian dari Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.